Iya. Di sini pertanyaannya, saya pernah berbuat dosa, lalu saya bertekad tidak melakukannya lagi, tetapi saya melakukan dosa tersebut dikarenakan syahwat dan lingkungan, terjatuh lagi. Setelah saya membuat dosa, saya merasa malu kepada Allah, dikarenakan saya sudah janji untuk taubat nasuha. Apakah solusinya? Pertanyaan yang ditanya ini persis sekali dengan pertanyaan yang ditanya kepada Ibnu Qayyim sehingga dia menulis buku ini, Ad-Da' wa Dawa. Jadi buku yang kita baca ini sebenarnya pertanyaannya seperti pertanyaan ini. Orang yang meninggalkan dosa tapi terus terjebur dalam dosa yang sama. Apa solusinya kata Ibnu Qayyim? Dia sebutkan satu buku ini. Satu buku ini ditulis solusi. Salah satunya yang paling pertama kali disebutkan apa? Pertama kali dulu. Saya masih ingat yang kita bahas, doa kepada Allah. Sekarang kita dalam poin apa sih? Sekarang kita dalam poin dampak-dampak dosa. Kenapa disebutkan dalam buku ini dampak-dampak dosa? Karena agar orang yang ingin melakukan dosa ingat dampaknya itu sangat besar. Jadi kita harus mengingat dampak-dampak dosa yang disebutkan Ibnu Qayyim di sini, dampak dunia, dampak akhirat. Menjadi hilang barokah. Dikatakan di sini derajat di akhirat, derajat di dunia Allah hinakan. Tapi yang pertama kali kalau ditanya di sini apa solusinya Ustaz? Maka jawaban saya seperti jawaban Ibnu Qayyim, doa kepada Allah. Lalu pertanyaan di sini dikatakan dikarenakan syahwat dan lingkungan, berarti dia tahu faktornya lingkungan. Kalau sudah tahu lingkungan menjadi faktor, tinggalkan lingkungan seperti ini. Ketika ada orang yang membunuh 100 jiwa yang sering kita dengar hadisnya. Apa katanya? Fa innaka idhab ila ardi kada wa kada. Fa inna fi ardika su. Pergilah ke negeri ini dan ini, sesungguhnya tempat tinggal kamu itu jelek. Orang yang hijrah meninggalkan dosa harus dia meninggalkan lingkungan yang jelek. Sampai kapan? Sampai dia terbiasa dengan kebaikan. Innal qulubu dha'ifah, karena jiwa kita ini lemah. Jiwa kita ini lemah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kita mudah terpengaruh. Terkadang jika kita kumpul dengan orang-orang yang baik yang memberikan kita kekuatan dan lingkungan yang baru, contoh Pak, saya mau contohkan. Ya, contohlah umpamanya lingkungan itu terkadang mempengaruhi. Seorang wanita yang dulunya biasa tidak berjilbab, bahkan biasa terbuka pakaiannya. Ketika dia ingin memakai jilbab di lingkungan yang sama, itu rasanya berat. Berbeda ketika dia pindah lingkungan yang nggak ada tahu dia, tiba dia pakai jilbab. Dia nggak bakal merasa berat. Kenapa? Karena lingkungan sudah berbeda, orang sudah berbeda, pandangan orang sudah berbeda. Lingkungan teman itu sangat mempengaruhi kita. Ya, jadi kalau apa solusinya? Solusinya pertama doa kepada Allah dan tinggalkan lingkungan. Juga memperbanyak amal soleh. Allah musta'an.